Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pradita Magda Rizal dengan NIM 3333240141. Kali ini saya akan mengerjakan tugas mingguan shift 1 modul 3 statistika 1. Nomor 1, masa layanan dalam tahun. Dari rangkaian lampu LED memiliki parameter bentuk alfa sama dengan 3 dan skala beta sama dengan 6. Itulah probabilitas bahwa lampu akan tetap menyala lebih dari 3 tahun dengan syarat telah berfungsi tanpa gagal selama 1 tahun. Nomor 2, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu siklus mesin rata-rata 10 menit. Hitunglah probabilitas bahwa waktu proses mesin lebih dari 15 menit dengan syarat bahwa mesin telah beroperasi tanpa henti selama 7 menit. Nomor 3, panjang kertas kardus mengikuti kontribusi normal dengan rata-rata 100 cm dan standar deviasi 2 cm. Hitunglah persentase kertas kardus yang panjangnya antara 97 cm dan 103 cm dengan syarat panjang kertas tersebut lebih dari 96 cm. Kali ini kita akan menyelesaikan tugas minggu ini dengan dua software, yaitu RStudio dan Minitab. Pertama, kita akan menggunakan RStudio terlebih dahulu. Di sini saya sudah mempersiapkan R-script-nya. Untuk soal nomor 1, yaitu kita menggunakan distribusi Weibull. Untuk alfanya adalah 3, menunjukkan bahwa tingkat kegagalan lampu meningkat seiring waktu. Dan betanya adalah 6, mempresentasikan karakteristik usia lampu. Probabilitas lampu masih menyala setelah 3 tahun. Yang ini fungsinya adalah untuk menghitung probabilitas kumulatif bahwa lampu akan gagal sebelum atau pada tahun ketiga. Dengan mengurangkan dari 1, kita mendapatkan probabilitas komplementer, yaitu peluang lampu masih bertahan setelah 3 tahun. Probabilitas lampu masih menyala setelah 1 tahun. Dengan logika yang sama, kita menghitung probabilitas lampu bertahan setelah 1 tahun. Probabilitas bersyarat masih menyala lebih dari 3 tahun jika sudah bertahan 1 tahun. Ini adalah penerapan rumus probabilitas bersyarat, ya. Hapus dulu. Kitaran soal nomor 1. Ya, hasilnya adalah 0,886592. Untuk soal nomor 2, kita menggunakan distribusi eksponensial. Lambda 0,1 berarti rata-rata waktu proses adalah 10 menit. Dari 1 per lambda sama dengan 1 dibagi 0,1 sama dengan 10. Probabilitas T lebih dari 15 dan lebih dari 7 itu fungsi PXB menghitung probabilitas kumulatif distribusi eksponensial. Dengan mengurangkan dari 1, kita dapat mendapatkan probabilitas waktu proses melebihi nilai tertentu. Probabilitas kondisional, prop 5 dibagi prop 7, ini mengimplementasikan sifat mobilis distribusi eksponensial. Langsung saja kita run untuk soal nomor 2-nya. Hasilnya adalah 0,44. Untuk soal terakhir, yaitu soal nomor 3, kita menggunakan distribusi normal. Untuk
mu dan sigma adalah 100 dan 2. 2 cm dan 100 cm yang merepresentasikan target panjang kertas dan variasi produksinya. Nah, untuk probabilitas 97 kurang dari X kurang dari 103 itu untuk menghitung probabilitas dalam interval. Kita untuk menghitung probabilitas dalam interval, kita menggunakan fungsi penorm untuk menghitung probabilitas kumulatif di batas atas dan batas bawah, kemudian mengurangkannya. Ini memberikan luas area di bawah kurva normal antara 97 cm dan 103 cm. Menghitung probabilitas kertas memiliki panjang lebih dari 96 cm. Kertas X lebih dari 96 cm. Dan langsung saja kita run untuk soal nomor 3-nya. Hasilnya adalah 0,8865548. Kesimpulannya adalah untuk soal nomor 1, lampu LED yang telah bertahan 1 tahun memiliki probabilitas 88,66% untuk tetap menyala hingga melampaui 3 tahun. Menunjukkan keandalan produk yang tinggi setelah melewati masa awal penggunaan. Untuk soal nomor 2, mesin yang telah beroperasi 7 menit memiliki probabilitas sebesar 44,93% untuk membutuhkan waktu total lebih dari 15 menit. Mengonfirmasi sifat memoryless di mana waktu operasi sebelumnya tidak mengurangi durasi sisa proses. Dan untuk soal nomor 3, sebanyak 88,66% kertas kardus yang memenuhi standar minimum, yaitu panjang lebih dari 96 cm, berada dalam rentang kualitas optimal, yaitu di 97 sampai 103 cm, menunjukkan konsistensi proses produksi yang baik. Setelah mengerjakan di RStudio, kita akan mengerjakan soal tuning di Minitab. Di Minitab, kita ke calc probability distribution. Untuk soal nomor 1 kita pilih Weibull. Nah, untuk shape parameternya ada 3, scale parameternya ada 0, threshold parameter 0,0. Untuk input konstan yang pertama adalah 3. Setelah itu kita klik OK dan hasilnya adalah 0,117503. Selanjutnya kita ke calc probability distribution Weibull. Nah, untuk shape parameternya adalah 3, scale parameter 6, threshold parameter 0,0, dan input kontannya yang kedua adalah 1. Habis itu oke. Dan hasilnya adalah 0,0046189. Di sini untuk menyelesaikan soal nomor 1 ada operasi tambahan dengan cara satu dikurangi hasil nomor 3, yaitu 0,11701175003 7503.
terus 1 dikurangi eh, hasil yang ke apa hasil 1 yaitu 0,0046 189. Ini soal nomor 1. Hasilnya adalah kita salin dikalkulasi 1 dikurang 0,117,503 Setelah itu kita bagi 0,886559. Untuk soal nomor 2, kita ke calc probability distribution, kita ke eksponensial. Untuk scale-nya adalah 10, threshold-nya adalah 0,0 dan input konstannya adalah 8. Hasilnya adalah 0,55067. Soal nomor 2 itu untuk hasil akhirnya kita harus menghitung lagi dengan cara 1 dikurangi 0,550671. Hasilnya adalah 0,449329. Itu soal nomor 3, itu yang terakhir. Yang pertama kita ke calc probability distribution, terus ke normal. Untuk yang pertama yaitu mean-nya 100, standard deviation-nya adalah 2, dan input konstannya 103. Yang kedua adalah calc probability normal, input konstannya adalah 97. Dan yang terakhir itu input konstannya adalah 96.
Untuk hasil akhir soal nomor 3, kita harus menghitung 0, 0,933193 dikurangi 0,066872 seperti ini, terus dibagi 1, dikurang 0,0227501. Hasilnya 0,88655. Cek di RStudio apakah hasilnya sama. Untuk soal nomor 1 yaitu 0,886592. Ya, sama. Untuk soal nomor 2 yaitu 0,449329. Oke, dan di soal nomor 3 yaitu 0,88655548. Ya, hasilnya sama. Ya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.